5 prinsip sistem manajemen K3. Yang pertama, kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, penerapan rencana K3. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang kelima, peninjauan dan peningkatan. Kebijakan K3. Kebijakan harus ditetapkan dan disahkan pimpinan. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3. Sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran K3, didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara. Didokumentasikan kepada semua personil di bawah pengendaliannya, dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dievaluasi secara berkala. Perencanaan, sasaran dan program penyedia jasa wajib. Yang pertama, membuat sasaran K3 yang terdokumentasi. Yang selanjutnya, menyusun sasaran K3 dengan ketentuan sebagai berikut. Relevan dengan fungsi dan tingkat risiko yang ada. Dibuat secara spesifik dan terukur, dideklarasikan secara eksplisit, disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan sesuai dengan kebijakan K3, ditinjau ulang dalam rangka peningkatan berkelanjutan. Perencanaan. Dalam perencanaan perlu mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan mengetahui cara pengendaliannya. Penyedia jasa harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan. Prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya harus mempertimbangkan beberapa hal. Harus mendokumentasikan dan menjaga rekaman selalu muktahir hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya. Selanjutnya, mengukur dan mengkaji tingkat pencapaian sasaran, membuat, menerapkan serta memelihara program untuk mencapai sasarannya, membuat RK3K dengan ketentuan, dibuat pada awal kegiatan, mencantumkan kategori risiko, melakukan tinjau ulang RK3K, membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan. Penerapan rencana K3. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi, kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja operasi dan surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, menyediakan prasarana dan sarana yang memadai, organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3, anggaran yang memadai, prosedur operasi atau kerja, informasi dan pelaporan serta mendokumentasikan dan instruksi kerja. Kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan rencana kerja K3 sebagai berikut. Tindakan pengendalian, perancangan atau desain dan rekayasa, membuat prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan, pembelian atau pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan bencana industri, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dilaksanakan di perusahaan ada dua, yaitu yang pertama, pemeriksaan pengujian dan pengukuran. Yang kedua, audit internal SMK3. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan ke pengusaha atau perusahaan, sehingga dapat dijadikan landasan pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
bertujuan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3 dan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat dan atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangan. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan. Pengawasan meliputi sebagai berikut: pembangunan dan terjaminnya komitmen organisasi, sumber daya manusia, pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3, keamanan bekerja, pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK 3, pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri, pelaporan dan perbaikan kekurangan, tidak lanjut audit.